Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahreza Nasrul Hidayat dengan nomor induk mahasiswa O01200049. Saya dari kelas teori B, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keolahragaan UNS Angkatan 2020. Dalam video saya kali ini, saya akan sharing mengenai bagaimana cara mencari uji validitas data dan uji reliabilitas data di dalam SPSS. Oke, sebagai berikut adalah pengertian dari uji validitas data. Pengertiannya adalah uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui apakah suatu alat ukur tersebut valid atau sahih atau tidak. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, di sini ada interpretasi uji validitas. Jadi, bagaimana cara kita membaca output yang dikeluarkan dari SPSS tersebut. Yang pertama ada, apabila tingkat signifikansi item kurang dari 0,05 dan percent correlation-nya bernilai positif, maka alat ukur yang digunakan adalah valid. Yang kedua, apabila tingkat signifikansi item kurang dari 0,05 dan percent correlation-nya bernilai negatif, maka alat ukur yang digunakan tidak valid. Dan yang terakhir adalah apabila tingkat signifikansi itemnya lebih dari 0,05, maka variabel pertanyaannya tidak valid. Oke, langsung saja ke prakteknya. Bagaimana kita menguji validitas sebuah data? Langkah yang pertama adalah menyiapkan datanya. Nah, di sini saya ada data 5 pertanyaan kuesioner. Nah, di sini sudah merekap datanya. Oke, langsung kita copy. Nah, setelah itu kita masuk ke SPSS. Kita isi variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita isi nama. Nama itu kita isi pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ke-6, 5 sesuai data. Kemudian yang terakhir ada total skornya. Oke, langsung saja. Nah, ini pertanyaan saya isi dengan kode P1 sampai dengan 5 dan yang terakhir adalah skor. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, yang lain tetap sama. Kemudian kita masuk ke data view. Kita copy, kita paste yang telah kita copy. Nah, maka akan keluar hasil seperti ini. Kemudian untuk menguji validitas datanya, kita klik Analyze. Kemudian kita klik Correlate di sini dan Pivot. Oke, kita klik. Setelah itu, masukkan seluruh item P1 sampai dengan skor ini ke variabel kotak yang berada di sebelah kanan dengan cara Ctrl A, kemudian klik panah. Nah, setelah itu di correlation coefficient kita checklist di bagian percent dan test of significance kita klik bagian to tilde. Dan yang terakhir kita checklist flag significant correlation. Setelah itu
kita klik OK. Nah, maka di sini akan keluar output dari data yang kita cari. Oke, ini adalah outputnya. Dan bagaimana cara membacanya? Kita kembali ke PPT. Kita baca di sini interpretasi uji validitas. Apabila tingkat signifikansi item kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai positif, maka alat ukur yang digunakan valid. Oke, kita cek apakah nilai signifikansinya ini kurang dari 0,5 dan bernilai positif. Oke. Nah, di pertanyaan pertama, ini persen signifikansinya maksud saya lebih dari 0,05. Maka di sini tidak valid ya teman-teman. Kemudian yang pertanyaan kedua, signifikansinya kurang dari 0,05. Ini valid. Pertanyaan ketiga, kurang dari juga. Keempat, kurang dari 0,05. Dan yang kelima, ini lebih dari. Oke, jadi di sini ada dua pertanyaan yang tidak valid. Nah, ini adalah bagaimana cara menguji validitas sebuah data. Oke, setelah itu kita melangkah ke uji reliabilitas dengan cara kita klik Analyze, kita cari Scale dan Reliability Analyze. Kemudian pindahkan semua item ke bagian kotak sebelah kanan. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita masuk ke statistik terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik Scale if item delete. Kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan keluar hasil seperti ini. Reliability statistik. Kita masuk ke PPT kembali dan kita cari uji reliabilitas. Nah, pengertian dari uji reliabilitas ini adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Jadi, reliable di sini adalah hasilnya sama, konsisten. Kemudian cara membaca data yang telah kita cari tadi adalah jika alfa lebih dari 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,70 sampai dengan 0,90 maka reliabilitasnya adalah tinggi. Kemudian jika alfa 0,50 sampai dengan 0,70 maka reliabilitasnya adalah moderate. Moderate itu adalah berada di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir adalah jika alfa kurang dari 0,50 maka reliabilitasnya rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Oke, langsung kita cek.
Di sini adalah alfanya berada di angka 0,591. Maka sesuai dengan data, ini berada di rentang 0,50 ya, sampai dengan 0,70. Maka reliabilitasnya adalah moderate. Nah, begitu ya teman-teman. Kita dapat membacanya di bagian ini, reliability statistik. Baik, demikian video bagaimana cara mencari validitas data dan uji reliabilitas data dalam SPSS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.